Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas F20B akan mempresentasikan tugas dari MK Sistem Operasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Gusti Nurfatin, yang kedua ada Genta Kusuma Atmaja, yang ketiga dari saya sendiri Rio Pratama. Baik, langsung saja ke materi. Yang materi pertama akan dibawakan oleh Genta Kusuma. Silakan. Baik, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola seluruh perangkat keras pada komputer dan program-program yang berjalan pada sistem. Satu fungsi sistem operasi. Poin 1, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Poin kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Poin ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. 1. Fitur-fitur sistem operasi. 1. Itu ada GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface menggunakan konsep antarmuka yang menggunakan komponen visual interaktif seperti ikon, tombol, menu navigasi, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi dan merepresentasikan aksi dari pengguna. 2. Multiprosesor. Multiprosesor sebuah kapabilitas atau kemampuan komputer untuk menggunakan bantuan lebih dari satu prosesor komputer. Sistem operasi dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan performa sistem. 3. Multi-user. Multi-user memungkinkan para pengguna untuk mengakses suatu sistem dalam waktu yang sama dan waktu yang berbeda. 4. Multitasking. Multitasking memungkinkan sistem operasi untuk dapat menjalankan lebih dari tugas atau proses pada suatu waktu tertentu atau bersamaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rio Pratama. Baik, struktur sistem operasi. Poin 1, struktur sistem operasi adalah sebuah susunan yang membangun sebuah sistem operasi untuk kinerja dan implementasi sistem yang efisien. Belum, Pak. Sistem operasi harus dipartisi untuk menjadi subsistem yang terpisah. Masing-masing subsistem mempunyai tugas-tugas yang berbeda. Poin 3, subsistem ini kemudian diatur dalam berbagai konfigurasi arsitektur. Struktur sistem operasi. Poin 1, struktur suatu sistem operasi yang bergantung pada bagaimana berbagai komponen umum sistem operasi yang saling berhubungan dan menyatu pada kernel. Poin 2, sistem operasi dapat diimplementasikan dengan bantuan beberapa struktur. Poin 3, terdapat banyak jenis-jenis struktur sistem, mulai dari struktur yang sederhana hingga struktur yang kompleks. Jenis-jenis struktur sistem operasi. 1, ada beberapa jenis struktur sistem operasi, yaitu poin 1, struktur sederhana, poin 2, struktur berlapis, poin 3, struktur monolitik, poin 4, struktur mikrokernel. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Gusti Nurfatin. Silakan. Gus, voice-nya Gus. Struktur sederhana. Struktur sistem operasi ini biasanya digunakan pada sistem operasi kecil yang berjalan pada sistem yang terbatas. Sistem operasi yang menggunakan struktur ini biasanya tidak memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik. Program yang berjalan pada sistem operasi ini dapat menyebabkan crash pada sistem jika programnya mengalami kegagalan. Lanjut. Struktur berlapis. Nah, struktur ini membagi OS menjadi beberapa lapisan kecil yang modular. Lapisan-lapisan ini
dapat dikembangkan dan didebug masing-masing dengan asumsi bahwa semua lapisan bawah telah didebug dan dipercaya untuk memberikan layanan yang tepat. Selama antarmuka rutin eksternal tidak berubah, pengembang memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengubah cara kerja bagian dalam rutin. Dan yang ketiga ada struktur monolitik. Pada struktur ini, fungsionalitas dari sistem operasi dipanggil oleh sebuah program dengan panggilan fungsi sederhana di dalam kernel, yang merupakan salah satu program besar. Driver perangkat keras dimuat ke dalam kernel yang sedang berjalan dan menjadi bagian dari kernel tersebut. Dan yang terakhir ada struktur microkernel. Struktur ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua bagian kernel yang tidak penting dan mengimplementasikannya sebagai program tingkat sistem dan pengguna. Ciri-ciri sistem operasi yang menggunakan struktur mikrokernel adalah umumnya sistem operasi ini menyediakan proses minimal dan manajemen memori dan juga fasilitas komunikasi. Dan komunikasi antar komponen sistem operasi disediakan oleh message passing. Oke, itu dia kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.